Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda-benda hasil tarikan alam yang sangat langka, yang cukup fenomenal di kalangan paranormal, di kalangan para dukun, di kalangan para pejabat, yaitu benda-benda yang cukup super power, yaitu merah delima. Nah, ini banyak yang suka atau mencari benda-benda yang seperti ini. Sebelum saya mereview merah delima ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, kepada para penonton Galeri Mustika Dua Alam. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan serta kelancaran dalam bekerja, diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa, istiqomah dalam ibadah, hidupnya berkah di dunia maupun di akhirat. Amin. Pokoknya itu yang terpenting. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik buat subscriber saya, buat penonton saya. Tadi saya sudah mereview mustika delima kuning, kemudian ada lagi mustika merah delima yang kayak gini, yang saya sangka, tak kira ini bisa merah di dalam air, ternyata tidak bisa. Nah, sekarang yang ketiga saya akan mereview merah delima yang jenisnya kayak gotri gini. Ini juga kecil. Nah, merah delima yang seperti ini memang kalau di dalam air itu tidak bisa merah. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan ada jenisnya tersendiri, merah delima itu yang bisa merah di dalam air. Nah, bagaimana kalau ada merah delima yang seperti ini kok bisa merah, yang bentuknya bulat kayak gini? Ya mungkin itu sangat jarang. Itu memang rekayasa dari khodamnya biasanya. Rekayasa dari khodamnya, bukan alami dari bendanya. Sebab kalau yang alami dari bendanya, itu bendanya itu gembok lunak. Seperti tahu lah, kayak gitu. Terus kemudian kalau dipegang kayak gini, itu seperti luntur. Warnanya merahnya itu seperti luntur, kayak gitu. Tapi tetap merah, Pak ya? Tetap merah. Nah, merah delima itu kan memang banyak jenisnya. Iya. Jadi ada yang kecil bulat kayak gini, kemudian ada yang seperti ini, yang nggak beraturan kayak gini, kemudian ada yang lonjong kayak gini. Nah, semuanya memang merah delima. Cuma walaupun rata-rata itu anti silet, merah delima itu punya kecenderungan, punya kelebihan di dalam bidang tertentu sebenarnya. Di samping dia itu kuat di dalam digunakan untuk sikap, untuk sarana perlindungan, untuk perang. Cuma kan masing-masing itu punya kecenderungan, punya arah kelebihan yang nggak sama. Nah, kalau yang saya pegang kayak gini, itu terasa hangat, terasa panas. Nah, ini yang cocok itu buat polisi, kemudian tentara, satpam, atau pengawal-pengawal, atau apalah. Pokoknya ini untuk keberanian, untuk berkelahi, untuk supaya berani, untuk perang, itu cocok. Kalau untuk sarana pengobatan kurang bagus. Jadi kalau untuk menggunakan pengobatan
maka gunakan merah delima yang seperti ini. Gitu. Jadi yang seperti ini, yang bentuknya itu nggak beraturan kayak gini, atau yang seperti ini, yang seperti tetes embun gini, kayak gitu. Nah, merah delima kayak gini itu kebanyakan dicari orang. Ini saja baru dapat ini. Yang kemarin-kemarin itu sudah habis. Yang kecil-kecil kayak gini itu. Jadi mustika merah delima yang kecil kayak gini itu nggak tahu kok kebanyakan orang itu suka yang kecil-kecil kayak gini, nggak tahu. Padahal kelebihannya itu sama. Hampir semua merah delima itu secara kekuatan itu ya merata. Cuma kan ada kelebihan di bidangnya masing-masing kayak gitu. Nah, semisal merah delima yang kayak gini, apakah bisa digunakan untuk sarana mengobati sakit dalam? Bisa, tapi nggak maksimal. Jadi cuma dia mampunya itu mungkin 10%, 25% lah. Nggak seberapa maksimal. Tapi jika dia digunakan untuk perang, wah itu memang sudah bidangnya. Itu bisa maksimal berarti? Itu bisa maksimal, bisa 100%. Nah, makanya di sini saya mengedukasi, memperkenalkan, memberikan sedikit wawasan tentang jenis-jenisnya merah delima, juga fungsi dan kegunaannya, kayak gitu. Nah, agar panjenengan ketika punya mustika merah delima itu nggak salah di dalam menggunakan. Andaikan panjenengan ini tidak tahu khodamnya. Sebab kebanyakan orang itu punya bendanya, tapi nggak tahu khodamnya, nggak tahu cara menggunakannya. Ya sama dengan bohong lah, kayak gitu. Semisal gini, kamu dikasih kuda bagus, tapi nggak tahu cara menggunakannya, nggak tahu cara merawatnya. Terus apa gunanya kuda bagus? Kamu diberi peliharaan singa atau macan, nggak tahu cara mengendalikan singa, nggak tahu cara merawatnya, ya bisa-bisa menyerang kamu sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa panjenengan ini sedikit-sedikit itu punya wawasan tentang benda kayak gini. Jika panjenengan punya benda sejenis kayak gini, seperti merah delima kayak gini. Nah, merah delima kayak gini, itu memang semisal kalau dites di gelas lah. Nah, di gelas kayak gini. Ini kan ada air, ini ada airnya. Tetap gak akan bisa merah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, sama saja gak akan bisa merah. Karena memang dia itu gak punya kelebihan untuk membuat air itu menjadi merah, nggak bisa. Memang itu ada merah delima tersendiri yang bisa membuat air itu menjadi merah. Nah, apakah itu yang bisa membuat air menjadi merah itu lebih bagus daripada yang kayak gini? Ya enggak lah, ya sama saja. Ya seperti tadi. Apakah seperti kayak gini ya? Ini yang dia punya kelebihan untuk pengobatan. Dia lebih cenderung ke sana. Jadi pemegangnya mesti diarahkan untuk mengobati orang atau kecenderungan ke arah pengobatan. Kalau diajak berkelahi, lebih suka berdamai. Nah kayak gitu. Jadi intinya setiap benda itu punya kelebihan masing-masing. Sebentar ini, saya ambil dulu. Nah ini. Nah, andaikan ini jenisnya yang bisa merah di air, cukup dipegang kayak gini saja, itu seperti luntur warnanya itu. Kayak gitu. Kalau memang asli
alami original merah delima yang bisa membuat merah air kayak gitu. Nah, sementara ini kan tidak. Kalau ini kan memang lebih ke fokusnya itu ke arah peperangan, kemudian sikap. Nah, kalau gini oke, kamu tes anti silet, kamu tes anti gunting, atau kamu tes anti peluru boleh. Memang dia itu lebih cenderung ke sana. Itu. Nah, semisal kayak gini, kayak mustika merah delima kayak gini, ya cukup anti silet saja kemungkinan itu. Nggak sampai ke apa ya, yang mengarah ke ekstrim-ekstrim lah, yang tes ekstrim kayak gitu. Makanya memang beberapa kali saya ditanya, coba dites ke air, ya memang nggak bisa merah kok, dites ke air gimana? Iya. Itu. Nah, kecuali memang nanti itu ada, kalau ada tersendiri merah delima yang bisa Memerahkan tes, air. memerahkan air. Nah, itu nanti kita tes bersama-sama kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu kan rawan toh, misalkan pengetesan di apa ya, anti silet di YouTube, Iya. kayak gitu kan termasuk menunjukkan senjata tajam. Iya. Terus ya ini saya itu cukup berhati-hati, saya khawatir nanti di apa ya, Pelanggaran lah Pak. pelanggaran, masuk kategori pelanggaran. Karena ada itu, menurut saya membuat konten seperti itu membuat 3 kali itu Di take down lah. di apa, take down Iya. oleh pihak YouTube itu. Makanya saya sendiri itu harus hati-hati untuk tes-tes anti silet, terus kemudian anti peluru, kemudian anti cukur kayak gitu. Nah, gimana? Apakah sudah jelas keterangan ini tentang merah Sudah, delima? Kalau gitu saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.